Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Siti Miftahul Fadilah, mahasiswa semester 1 Fakultas Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Simelu Aceh. Oke, untuk menambah pengetahuan kita bersama, simak dan tonton video ini sampai habis ya. Terima kasih. Kali ini saya akan mengupas pembahasan mengenai mata kuliah praktek ibadah sosial dengan judul Ibadah Mahdhoh dan Ghairu Mahdhoh di atas bimbingan dosen pengampuh Bapak Syahrul Amin ZD SPD MPD. Nah, ibadah dalam Islam mencakup segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat ritual maupun non-ritual. Secara umum, ibadah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh mencakup ibadah yang memiliki aturan dan ketentuan yang jelas seperti sholat, puasa, zakat, dan haji yang dilaksanakan dengan tata cara tertentu sesuai syariat. Sementara itu, ibadah ghairu mahdhoh mencakup segala aktivitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti bekerja, berinteraksi sosial, dan berkeluarga. Meskipun berbeda dalam bentuk dan pelaksanaannya, kedua jenis ibadah ini saling melengkapi dan keduanya memiliki nilai ibadah yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Baik, insya Allah kita akan membahas beberapa poin penting dalam pembahasan ini. Yang pertama, yaitu tentang pengertian ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip dasar yang membedakan keduanya dalam konteks agama Islam. Kemudian yang terakhir, apa saja contoh-contoh ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja ke pengertiannya, yaitu pengertian dari ibadah mahdhoh. Nah, ibadah mahdhoh ini adalah ibadah yang berkaitan langsung dengan ritual atau amalan-amalan yang secara khusus ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ibadah ini juga disebut dengan ibadah yang syarat dan rukunnya itu sudah ditentukan. Di garis bawah ya, ibadah yang syarat dan rukunnya sudah ditentukan. Selanjutnya, pengertian dari ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah ini adalah ibadah yang cakupannya itu lebih luas dan berkaitan dengan amalan-amalan kehidupan sehari-hari. Ibadah ini bersifat umum, tidak diikat oleh tata cara khusus, tetapi niatnya tetap diarahkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini berbeda dengan ibadah mahdhoh tadi. Ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang syarat dan rukunnya ini tidak ditentukan. Kalau ibadah mahdhoh tadi ditentukan, yang ibadah ghairu mahdhoh tidak ditentukan syarat dan rukunnya. Untuk pengetahuan lebih lanjut, mari kita gali prinsip-prinsip dasar yang membedakan ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Yang pertama yaitu tertentu dan terstruktur. Tertentu dan terstruktur di sini maksudnya adalah setiap ibadah mahdhoh memiliki bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sebagai contoh, sholat harus dilakukan dengan gerakan dan bacaan yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh asal-asalan. Puasa juga dilakukan dengan menahan makan dan minum dari fajar hingga matahari terbenam, bukan dari siang hari hingga matahari terbenam. Dan zakat memiliki ketentuan nisab serta waktu tertentu. Baik, yang kedua prinsip dari ibadah mahdhoh ini adalah tujuan utamanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, setiap ibadah mahdhoh dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala darinya, seperti misalnya sholat, haji, dan puasa yang dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip dari ibadah mahdhoh ini adalah dikhususkan dalam hukum syariat. Maksudnya, ibadah mahdhoh memiliki aturan hukum yang sangat jelas dan bila tidak dilakukan sesuai aturan, maka ibadah tersebut tidak sah. Misalnya, jika sholat tidak dilakukan dengan tata cara yang benar atau salah satu rukun sholat itu tidak dikerjakan saat melaksanakan sholat, maka sholat tersebut tidak diterima. Kemudian yang terakhir, prinsip dari ibadah mahdhoh ini tidak dapat diganti ataupun disesuaikan.
Nah, maksudnya, karena ibadah mahdho adalah perintah langsung dari Allah, maka tidak ada ruang untuk mengubah atau menyesuaikan ibadah ini. Misalnya, sholat harus dilakukan 5 kali sehari pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh dilaksanakan pada waktu-waktu di luar dari aturan-aturan Allah. Atau puasa yang tidak boleh diubah waktunya. Misalkan, puasa di bulan Ramadan diubah menjadi ke bulan Rajab. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena puasa merupakan ibadah mahdho. Jika tadi prinsip-prinsip dasar ibadah mahdho, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip dasar ibadah ghairu mahdho. Yang pertama, yaitu fleksibel dan tidak terikat dengan bentuk atau tata cara khusus. Maksudnya, berbeda dengan ibadah mahdho yang harus dilakukan dengan cara tertentu. Ibadah ghairu mahdho tidak memiliki aturan yang terperinci. Sebagai contoh, bekerja untuk mencari nafkah jika dilakukan dengan niat yang benar bisa bernilai ibadah meskipun tidak ada aturan yang ketat dalam cara melakukannya. Lanjut yang kedua, yaitu bergantung pada niat. Nah, kunci utama dari ibadah ghairu mahdho adalah niat yang tulus semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seorang muslim yang bekerja dengan niat untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya atau membantu orang lain dengan niat karena Allah, maka perbuatan tersebut dapat dihitung sebagai ibadah, yaitu ibadah ghairu mahdho. Selanjutnya, yaitu tidak mengharuskan ritual khusus. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada kewajiban untuk mengikuti tata cara tertentu dalam ibadah ghairu mahdho ini, meskipun tetap ada panduan dalam syariat. Sebagai contoh, makan dan minum yang dilakukan dengan cara halal dan dengan niat untuk menjaga kesehatan tubuh adalah ibadah, meskipun tidak ada gerakan atau bacaan khusus yang diperlukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa saja contoh-contoh dari ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho itu sendiri. Yang pertama, contoh dari ibadah mahdho yaitu ada sholat dan ada juga puasa Ramadan. Kemudian, zakat dan haji. Ini termasuk dari ibadah mahdho. Kemudian, contoh-contoh dari ibadah ghairu mahdho, yang pertama itu ada bersilaturahmi, kemudian berdakwah, dan bersedekah. Menuntut ilmu juga termasuk dari ibadah ghairu mahdho. Nah, setelah kita mengetahui contoh, prinsip-prinsip, dan pengertian dari ibadah mahdho dan ghairu mahdho, mari kita lihat kesimpulan dari pembahasan ini. Oke, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdho yang meliputi ritual seperti sholat, puasa, dan haji dengan aturan yang jelas, serta ibadah ghairu mahdho yang mencakup aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan membantu sesama, yang bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Keduanya saling melengkapi, di mana ibadah mahdho menghubungkan hamba dengan Allah, sementara ibadah ghairu mahdho mengubah kegiatan duniawi menjadi sarana untuk meraih pahala. Nah, untuk mempermudah kita memahami kesimpulan, maka silahkan memperhatikan bagan berikut ini yang meringkas tentang pengertian ibadah, pembagiannya, dan contoh-contohnya. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.